Bab 3. Begitu kehilangan kekuatan, manusia tidak sebanding anjing. Entah berapa lama, mata Mileye perlahan terbuka, seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia terduduk dan berkata tak percaya, sudahkah aku sampai di alam perubahan energi? Alam perubahan energi. Karena pada saat ini, dia merasakan aliran udara di tubuhnya. Bukan, itu bukan aliran udara, itu adalah energi pedang. Tidak hanya itu, dia juga merasakan sebilah pedang perak kecil melayang di perut tubuhnya, diafragma. Pada saat ini, suara gadis misterius tiba-tiba terdengar, kamu sudah alam perubahan energi. Benar-benar mencapai alam perubahan energi. Mileye mengepalkan tinjunya erat-erat, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Itu bukan kemarahan, itu kegembiraan. Pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba melihat cahaya di jurang yang gelap. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika melihat harapan setelah putus asa? Yang terpenting, dia memiliki setiap kesempatan untuk mencapai alam energi perlindungan dan kemudian membawa adiknya ke Akademi Kerajaan Changmu untuk perawatan medis. Apa yang membuatmu bersemangat? Gadis misterius tiba-tiba berkata, ini baru permulaan. Mileye menyeringai, maaf membuat senior tertawa. Gadis misterius berkata, menjadikan diafragma sebagai pedang, ini menutupi kekurangan diafragma kamu, tetapi ada juga beberapa kekurangannya. Pedang dibagi menjadi pedang biasa, pedang spiritual, pedang terang, pedang asli, pedang langit, pedang Tao, dan pedang abadi. Pedang di tubuh kamu dulu berada pada level pedang asli. Namun, setelah 1200 tahun erosi, keasliannya telah menghilang. Tidak hanya kebenaran yang hilang, bahkan hati kecemerlangan hati pedangnya telah menghilang. Itu hanya pedang spiritual sekarang. Berbicara tentang hal ini, gadis misterius berhenti sejenak, lalu berkata, roh pedang akan hilang suatu hari nanti. Setelah menghilang, pedang itu akan patah, dan kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Ekspresi Mileye membeku. Gadis misterius berkata, kamu punya dua solusi. Yang pertama adalah terus-menerus mencari pedang spiritual baru untuk dilahap. Setelah tertelan, aura pedang tidak hanya akan menguatkanmu, tetapi juga mengisi kembali kekuatan pedang spiritual di tubuhmu. Yang kedua adalah menemukan pedang baru untuk menggantikan pedang yang ada di tubuh kamu. Semakin baik pedang, semakin baik diafragma kamu, semakin baik diafragma, semakin menakutkan kekuatan kamu. Tentu saja, kamu juga orang yang miskin, bahkan sepertinya tidak punya pedang biasa. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan cepat, bukankah ada 3 pedang di atas menara? Berapa level ketiga pedang itu? Gadis misterius berbisik, tidak ada level. Mileye. Gadis misterius berkata lagi, nak, aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkannya. Jika bukan karena keberadaan ketiga pedang ini, dunia kalian akan dingin untuk waktu yang lama. Jangan khawatir tentang pedang itu, pedang di tubuhmu seharusnya bisa bertahan selama 1 tahun, prioritas utamamu sekarang adalah berlatih pedang. Berlatih pedang. Mileye berkata dengan cepat, bagaimana cara berlatih? Pembunuhan. Gadis itu berkata dengan misterius. Mileye. Gadis misterius berkata, pedang adalah senjata ampuh untuk membunuh orang. Hanya dengan membunuh orang, kamu dapat benar-benar memahami misterinya. Tentu saja, kamu baru mulai sekarang, kamu perlu melatih kecepatan dan kekuatan. Gunakan trik pedang yang aku ajarkan, panggil pedang di tubuhmu. Mileye tertegun, dan kemudian matanya perlahan tertutup. Segera, telapak tangannya terbuka, dan sinar cahaya pedang melintas di telapak tangannya, diikuti oleh pedang yang melayang di telapak tangannya. Itu adalah pedang langit suci perak di tubuhnya. Mileye tertegun, senior, pedang bisa dipanggil.
Gadis misterius berkata, "Ya, tapi sebaiknya kamu tidak menggunakan pedang ini untuk bertarung, karena begitu pedang itu dihancurkan, kamu akan mati. Kamu belum punya lawan, aku akan menemukannya untukmu." Saat suara wanita itu terdengar, bayangan ilusi muncul di depan Mileye. Gadis misterius berkata, "Bayangan di hadapanmu adalah alam perubahan energi, satu alam denganmu. Ayo mulai." Begitu suara gadis misterius jatuh, bayangan di depan Mileye langsung menghilang di tempatnya. Pupil Mileye tiba-tiba menyusut, kecepatan lawan begitu cepat. Dengan reaksi naluriahnya, dia melesat ke samping. Namun, pedang itu sepertinya tahu bahwa dia akan menghindar, dan tiba-tiba mengubah posisi pedang pada saat dia melintas. Tepat saat kaki Mileye mendarat, pedang itu langsung menusuk dadanya. Darah tumpah. Mileye tertegun, lalu berkata, "Senior, bukankah berlatih pedang? Kenapa bertarung beneran? Selain itu, senior belum mengajariku jurus pedang atau keterampilan pedang." Suara gadis misterius tiba-tiba menjadi dingin. Latihan pedang. Jurus pamungkas kultivator pedang yang paling kuat tidak pernah dilatih dengan latihan, tetapi dengan membunuh orang. Bayangan di depanmu adalah musuh sekaligus guru. Jika kamu pintar, dia akan mengajarimu semua ilmu pedang dasar. Cedera adalah guru terbaik, mengerti? Untuk keterampilan pedang, jangan terburu-buru dulu, meletakkan dasar adalah yang terpenting. Mileye merenung sejenak, dan akhirnya, dia mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan seluruh orang bergegas maju. Di dalam menara, Mileye mendapat lebih banyak luka, tetapi dia menjadi semakin berani berkelahi. Dia, Mileye, tidak pernah takut. Dia dulunya adalah calon kepala keluarga kediaman Ye dan sering mewakili kediaman Ye dalam berbagai pertempuran hidup dan mati untuk kepentingan kediaman Ye. Itulah sebabnya dia bisa melawan tetua utama itu dengan alam tanpa henti. Alamnya tidak dilatih tapi berkat pembunuhan. Perlahan-lahan, Mileye mulai mempelajari beberapa gerakan pedang dari bayangan itu. Tidak hanya itu, setiap kali dia terluka, dia akan mengerti mengapa dia terluka dan bagaimana agar dia tidak terluka. Jadi, setelah 3 hari berjuang keras, luka Mileye berangsur-angsur mulai berkurang. Tentu saja, dia tidak mempelajari gerakan pedang apapun, tetapi dia belajar kapan harus menggunakan pedang, kapan tidak menggunakan pedang, kapan harus memblokir, dan kapan harus menghindar. Namun, semua ini ditukar dengan pertumpahan darah. Pelatihan semacam ini, meskipun kejam, tapi paling efektif. 2 hari lagi berlalu. Kini, Mileye sudah mulai bisa melawan secara perlahan. Dan ketika dia mulai melakukan serangan balik, dia menemukan bahwa kemampuan bertahan bayangan di depannya tidak biasa, itu jauh lebih baik daripada pertahanan sebelumnya. Baginya, pertahanan bayangan benar-benar sempurna, tidak peduli bagaimana dia menyerang, lawan dapat menangkis dengan sempurna. Tentu saja, baginya, ini adalah hal yang baik, karena bayangan mengajarinya cara bertahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di menara, Mileye berlatih dengan bayangan hampir tanpa tidur. Selama waktu ini, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan reaksinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penemuan ini membuat Mileye gembira, dan kultivasinya menjadi semakin gila. Di luar kediaman Ye, Kingston Ye masuk ke kamar tetua utama. Kingston Ye memiliki senyum gembira di wajahnya. "Tetua utama, aku telah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Selatan sebelumnya. Meskipun pembunuh yang aku kirim tidak dapat membunuh Mileye, orang keluarga Li yang selamat melihat dengan mata mereka sendiri bahwa diafragma Mileye rusak." Setelah mendengarnya, tetua utama tiba-tiba membuka matanya. "Apakah kamu yakin?"
Kingston Ye mengangguk, sama sekali tidak ada kepalsuan. Aku secara pribadi pergi untuk bertanya kepada orang yang selamat, diafragma Mileye benar-benar hancur. Tuhan ingin membunuh Mileye, haha, di dalam kamar, tetua utama mencibir. Diafragma rusak. Jika seseorang tidak memiliki diafragma, dia adalah seorang petarung. Hanya jika dia memiliki diafragma, dia dapat disebut seorang seniman bela diri. Diafragma Mileye rusak, bisa dikatakan hanya pecundang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang layak, dia hanya memiliki kekuatan kasar. Hanya ketika dia menguasai energi, dia dapat dianggap sebagai master yang nyata. Setelah beberapa saat, tetua utama berkata dengan dingin, Kingston Ye, kumpulkan semua orang untuk membunuhnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Tetua yang bernama Kingston Ye, menggelengkan kepalanya, tidak boleh. Tetua utama memandang Kingston Ye itu, Kingston Ye berkata dengan ekspresi serius, Tetua utama, Mileye telah banyak berkontribusi pada keluarga Ye. Membunuhnya sekarang akan mendinginkan hati banyak orang di kediaman Ye, dan Logard Ye yang telah menjadi calon kepala keluarga memiliki perjanjian pertarungan hidup mati dengannya. Jika membunuhnya saat ini, apa yang akan dipikirkan orang luar? Mereka pasti akan berpikir bahwa kita yang melakukannya, bukan hanya orang luar, tetapi jika menyebar, aku khawatir keluarga Li juga akan mengambil masalah ini untuk membuat keributan besar. Tetua utama sedikit mengernyit, lalu bagaimana dengan pendapatmu? Kingston Ye berkata sambil tersenyum, bukankah Logard Ye memiliki perjanjian pertarungan hidup dan mati dengannya? Ketika Logard Ye membunuhnya, itu dapat dibenarkan, dan tidak ada yang akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Logard Ye juga bisa terkenal di kota Qingcheng. Tidak hanya itu, tetapi di panggung hidup dan mati, bahkan jika kepala keluarga keluar dari pertapaan, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Tetua utama berpikir sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa, bagaimanapun, diafragmanya rusak dan tidak ada ancaman. Berbicara tentang ini, kilatan dingin melintas di matanya. Namun, jangan biarkan dia hidup terlalu nyaman selama periode ini. Perintahkan, mulai sekarang, uang bulanan dan makanan untuk Mileye bersaudara akan dihentikan, termasuk semua perlakuan istimewa calon kepala keluarga. Dengan semua hak istimewa dibatalkan, dia tidak diizinkan masuk ke paviliun seni bela diri keluarga Ye, apalagi meninggalkan kediaman Ye tanpa izin. Juga, obat adiknya juga dihentikan. Berapa banyak pil dan jamu yang dia habiskan untuk penyakit dingin adiknya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena fakta bahwa dia dulu berguna, aku sudah mengusirnya dari kediaman Ye. Kingston Ye tersenyum sedikit, seperti dia sekarang, diafragmanya rusak, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak berguna. Tetua utama mengangguk dan berkata, Logard Ye baru saja bangun. Jika dia membutuhkan sesuatu, keluarga Ye akan memberikan segalanya kepadanya untuk memuaskannya. Juga, dia bisa pergi ke paviliun seni bela diri kapan saja, dia bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Kingston Ye mengangguk, dimengerti. Omong-omong, Lin Si Ye sudah tidak kecil lagi, atau, kita menjodohkannya dengan pelayan kediaman kita. Mata tetua utama perlahan terpejam, kamu atur saja. Di dalam menara penjara alam, Mileye terbaring di tanah terengah-engah. Dia memiliki luka pedang di sekujur tubuhnya, tetapi untungnya, setelah mencapai alam perubahan energi, dia bisa menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan luka-luka itu, tetapi rasa sakit fisik tidak dapat dihindari. Meskipun dia menderita beberapa rasa sakit fisik, dalam beberapa hari terakhir, dia telah mendapatkan terlalu banyak. Kekuatan tempurnya memang tidak buruk pada awalnya, dan dia berada di garis depan di antara generasi muda kota Qingcheng. Sekarang,
Setelah beberapa hari pelatihan, kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana rasanya? Suara gadis misterius tiba-tiba keluar. Mileye menyeringai, rasanya enak. Gadis misterius berkata, kamu baru memulai sekarang, jalan di masa depan akan semakin sulit. Tentu saja, seni bela diri seperti berjalan di tepi jurang, ilmu pedang bahkan lebih sulit, kamu tidak memiliki diafragma, kamu tidak berjalan melalui jalan biasa, di masa depan, akan ada banyak penderitaan. Mata Mileye perlahan tertutup, aku tidak takut menderita. Dia telah tinggal dengan adiknya di keluarga Ye sejak masih kecil, kesulitan apa yang tidak dia alami. Dia tidak memiliki latar belakang, tetapi dia bisa menjadi calon kepala keluarga, dengan mengandalkan kerja keras. Apalagi sekarang ada kesempatan untuk mencapai alam energi perlindungan, ada harapan untuk penyakit adik, bahkan jika dia harus menanggung semua penderitaan di dunia, dia rela. Setelah istirahat sejenak, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Dia belum berkultivasi ke tingkat bertapa, jadi dia masih perlu makan. Tidak lama setelah Mileye kembali ke kamar, Lin Siye pun masuk. Lin Siye berjalan di depan Mileye dan menundukkan kepalanya. Dia menyerahkan 2 roti tepung putih di depan Mileye dan berkata dengan lembut, "Kakak, makan." Mileye mengerutkan kening, "Ada apa? Angkat kepalamu." Lin Siye mengangkat kepala kecilnya, dan wajah Mileye tiba-tiba berubah. Di wajah kanan Lin Siye, ada sidik jari merah. "Ada apa?" Mata Mileye langsung menjadi dingin. Lin Siye menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku sendiri tidak sengaja menabraknya." Mileye menarik Lin Siye di depannya, "Katakan sejujurnya, kakak belum mati, kakak akan memutuskan segalanya untukmu." Lin Siye menangis, dia menyeka air mata dari pipinya, "Kakak, dapur tidak membawakan kita makanan hari ini, jadi aku pergi ke dapur sendiri. Pengurus Wang di dapur memberikan makanan untuk anjing kepadaku, bagaimana aku bisa makan makanan itu? Ini sudah basi dan ada belatung." Aku marah, jadi aku berdebat, katanya kakak bukan lagi calon kepala keluarga, kita berdua hanya akan makan makanan anjing, dan kemudian dia, katanya, jika aku ingin makan nasi, aku harus tidur dengannya selama 1 malam, aku memarahinya, dan dia memukuli aku. Wajah Mileye sedingin es, tangan kanannya terjepit erat, kukunya menusuk dalam ke telapak tangannya, jika kamu kehilangan kekuatan, kamu tidak sebaik anjing. Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Lin Siye dan berjalan keluar ruangan, dan langsung menuju dapur kediaman Ye. Bersambung.